Ya. Soal apa yang terjadi sih sebenarnya sampai lu dibilang ya kan ini jadinya lu ditempatkan sebagai orang yang melawan hukum kan kurang lebih. Iya. Mungkin lu bisa cerita dulu posisinya gimana tuh. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama, saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus ya melalui gugatan label-label atau label tertentu ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta ya untuk dieksploitasi. Itu konteksnya lain. Artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihatnya begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Ya. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Teman-teman justru pengen tahu. Sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya. Masalah hukum, ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu mau nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Cak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu ya. Lu pakai lagu gue yang sepatasnya dong, lu bayar gue. Ya. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Ya. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Ya. Jadi gimana kita melihatnya? Gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dhani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Dia harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar jumlah uang. Tetap ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu ya, untuk menagih sejumlah uang, yang jumlahnya besar gitu. Untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International Stadium. Ya, apa yang main di stadion. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada
pembahasan soal sebenarnya lu maunya apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskan ya, dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Dan ini melalui mekanisme LMKN dan aturan yang berlaku. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya Mas? Iya, tapi saya juga sebutkan ke Mas Dhani gitu kalau bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Ya, saya ada catatannya gitu kan? Ya. Artinya tidak semerta-merta tertutup, cuman memang kita ini belum ada kata sepakat di mana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang bersangkutan itu, IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Ya, gitu kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, saya nggak tahu kapan, sudah lama sekali. Dan itu selalu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Ya. Dan yang perlu publik tahu, Mas, dari undang-undang hak cipta gitu ya, kan dilarang. Padahal di undang-undang itu bunyinya seperti apa? Sebenarnya Mas, terus sebagai masyarakat kan harusnya memang dilindungi gitu ya, boleh menggunakan hak ekonominya gitu ya. Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak. Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak, gitu kan? Setiap orang tuh boleh sebagai masyarakat, Pak. Dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, khususnya pasal 23, Anda bisa pasal 23 dulu, Ji. Pasal 87 ayat 23 ayat 5 ya. Saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaan ya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti kepada pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya sudah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri. Jumlahnya adalah 2% dari performance right. Ya, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Itu ada kok dalam keputusan menteri tahun 2016 ya. 2016. Jadi tolong diteliti. Nah, seperti itulah konteks hukumnya. Jadi prinsipnya jangan kita mempermasalahkan orang jika memang tidak ada aturan yang menyalahkan. Saya merasa saya tidak bersalah. Ya. Saya berpikir bukan merasa bahwa saya tidak bersalah. Dan seharusnya langkah yang ditempuh Dhani idealnya seperti apa? Dia kan politisi juga nih. Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa IO yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi di sini, saya juga tidak membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan gitu. Yang cipta itu judulnya apa? Cemburu. Ya kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin liriknya, saya bikin nadanya. Jadi saya kira nggak masalah karena satu lagu yang saya bawakan itu tidak merupakan kompetisi dengan Dewa gitu. Artinya Dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Saya udah cukup kenyang dengan manggung di 70.000 di puluhan ribu orang. Makin memang luar biasa 70.000. Artinya saya ini dalam karir saya sudah beruntung punya pengalaman seperti itu. Dan terus terang saya merasa puas untuk main di kalangan penggemar saya sendiri yang mencintai karya saya dan datang ke konser saya. Mungkin mereka suka dengerin lagu Dewa paling satu atau dua. Dan saya nggak merasa bahwa itu merugikan Dewa apabila saya toh melakukan ini dalam konteks aturan yang sudah ada, pembayaran royalti melalui LMKN. Ya, terima kasih.
Jadi waktu Once minta tolong saya untuk dampingin dia kasus ini, saya bilang, lu nggak butuh lawyer, Cek. Masalahnya gampang kok, ya kan? Tapi setelah kita diskusi lama, saya pikir oke deh saya dampingin, karena gini, yang penting ini sebenarnya kalau masalah hukumnya nggak ada, nih sebenarnya sensasi aja dibikin nih, ya. Cuma ini udah menurut saya memang perlu untuk karena ini sifatnya sudah disinformasi, ya, sengaja pengaburan, bukan hanya misinformasi nih, udah disinformasi, seolah-olah Once bersalah, seolah-olah Once merasa lebih besar pada dewa, gitu ya, sehingga kemudian fokuskan gitu. Serangannya bukan cuma jadi masalah hukum, jadi masalah personal juga kan, kelihatannya jadi begitu, gitu kan. Apakah IO nanti juga akan jadi gentar, akan jadi males gitu kan, itu kan juga bahaya gitu buat Once. Kalau masalah hukumnya sederhana sekali, ya, ini masalah pemahaman dari orang yang tidak paham. Undang-undang Cipta itu memang memberikan hak kepada pencipta, ya, izin, itu benar, pasal 9. Perhatikan deh, pencipta-pencipta yang senang banget melarang orang gunain lagu pasti bilang pasal 9. Pasal 9 itu memang pasal untuk izin, jadi ada 9 hak pencipta. Kalau Anda pencipta, Anda punya hak untuk menerjemahkan karyanya gitu kan, kalau buku ya, mengadaptasi, kalau musik, mengaransemen, itu hak ekonomi Anda sendiri, Anda boleh sendiri. Jadi kalau saya punya lagu, ngasih ke saya gitu, coba gua bikin musikal ya, boleh berapa? 200 juta, itu mesti bayar. Tarifnya dia sendiri nentuin, nggak ada lembaga lain. Gitu. Ya, lagu lo gue ganti liriknya ya, bahasa Inggris, oke, berapa? 1 juta, udah. Itu hubungan antara si pencipta dengan yang ketiga, boleh langsung. 8 hak tuh. Kemudian ada 1 hak, namanya apa? Hak pengumuman, ya, penampilan di muka umum dengan komersial. Nah, penampilan ini si pencipta lagu nggak bisa langsung, ya, dapat hasilnya. Dia harus tergabung di LMK, lembaga manajemen. Kenapa harus diatur seperti itu? Kalau nggak kacau balau. Ya, ada warung nih, kios jam 3, Ahmad Dhani datang minta duit jam 4. Karena lagunya diputar di Iya, kan? Siapa? Slang datang. Tiap orang minta dimainin gitu ya. Semua orang minta lagu sendiri-sendiri kan. Yang punya kafe kan kapan kerjanya kan, bayar terus. Udah itu tarifnya sendiri-sendiri. Makanya kalau mau dapat duit royalti dari performing, ya undang-undang bilang harus ikut LMK. Dan kita tuh udah banyak LMK kan? Ada 11 LMK. Dan LMK 11 terus dibikin namanya LMKN. Gitu. Jadi setiap orang yang mau dapat duit dari royalti kalau lagunya dimainin di muka umum, konser, ya, apalah segala macam, itu dia harus masuk di LMK. Nanti LMK yang mungut duitnya dari para penyelenggara. Nanti LMK baru bayar ke si pencipta. Itu mekanismenya, ya, satu. Nah, itu kan cuma soal royalti, pasti nanya gitu dong, teman-teman. Izin gimana? Enggak termasuk izinnya. Jadi waktu si pencipta ngasih surat kuasa ke LMK buat mungut royalti, dia kan udah ngasih izin lagu itu diputar, ya nggak? Gimana lagu bisa diputar kalau lagu yang nggak dimainin dulu? Jadi artinya kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Itu aturannya. Nah, ini bukan penafsiran saya, karena pasal 23 ayat 5 jelas bilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan. Ya, jadi pasal 9 bilang harus izin. Pasal 23 bilang tidak memerlukan izin kalau untuk performing. Ya, sifatnya jadi yang pasal 9 khusus, umum, pasal 9 khusus. Kan hukum ada yang gitu kan? Jadi gini misalnya, kita bikin aturan makan malam setiap hari nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Terus ada pasal di bawahnya, kecuali hari Rabu kita boleh makan malam sampai jam 12 malam. Pertanyaan saya, pasal yang di bawahnya yang Rabu ini bertentangan nggak sama di atas? Enggak. Cuma dia perkecualian. Nah, perkecualian itu untuk apa? Untuk performing. Yang 2% tadi itu. 2% tadi. Dan jadi kalau orang cuma baca pasal 9 itu undang-undang kita punya hak mutlak segala macam, tapi nggak mau baca pasal 23, nggak mau pasal apa, sesat lah dia. Kalau kita baca undang-undang kayak atau baca kitab suci nggak lengkap, sesat lah kita, jadi ekstremis lah kita. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya sederhana sekali. Apakah Once bersalah? Ya baca undang-undang yang benar dong, gitu.
Ojek kan nyanyi lagu, nggak perlu izin, pasal 23 ada kok.